warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC Saudari Nova. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Saya Jam Jamaludin selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan hari ini dalam rangka pengabdian masyarakat program kemitraan instansi pendidikan dengan tema sosialisasi perangkat pembelajaran gerak dasar lokomotor berbasis Android untuk guru pendidikan jasmani di sekolah dasar, di mana Bapak Ibu Guru bisa mendengarkan pemaparan dari narasumber yang sangat luar biasa dan yang pasti kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Eka Fitri Novitasari dan Dr. Novi Marlina Siregar MPD. Dan saya harap para audiens bisa aktif bertanya jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti di akhir pemaparan. Dan kami juga mempersiapkan hadiah atau door prize untuk beberapa penanya. Baik. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan CV dari narasumber pertama. Riwayat pendidikan beliau: S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. S2 Pendidikan Anak Usia Dini Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. S3 Pendidikan Olahraga Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman beliau sebagai Kepala Pusat Sertifikasi dan Profesi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 2019 sampai sekarang. Ketua Kapprodi Olahraga Rekreasi 2019 sampai 2019. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan narasumber pertama kita, yaitu Ibu Dr. Novi Marlina Siregar MPD. Silakan. Terima kasih Mas Moderator, Mas Jam. Segala sesuatu memang proses belajar ya. Jadi kalau ada salah-salah dikit, berbuat salah lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu ya, bertemu kembali setelah masa-masa COVID menyerang melanda kita semua, yang pada akhirnya memisahkan konteks kita, tatap muka kita juga, dan sudah 2 tahun lebih juga kita tidak seperti ini. Kalaupun kita lakukan sekarang memang harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Namun saya mohon maaf, saya tadi tidak menggunakan masker dan saya agak enggak kalau saya berbicara harus menggunakan masker. Jadi bukan berarti melawan aturan ya, tapi saya mohon maaf. Insya Allah sehat walafiat. Nah, kemarin sore saya diajak Bu Eka naik gunung Batu ya Bu Eka ya. Walaupun Senin Kamis nafas saya, tapi tetap harus percaya diri ya. Jangan sampai kena dicengin, dosa kita seumur hidup. Jadi mau sampai nafas masih ada, kita harus sampai target puncak ya. Gitu. Masalah prosesnya, perjuangannya itu kita bisa nikmati bersama. Terima kasih Bu Eka selaku Ketua Panitia untuk pelatihan pada hari ini. Sebenarnya saya juga sebagai anggota ya Bu Eka, mohon maaf tidak bisa memberikan kontribusi banyak. Anggota yang kadang
kadangkala tidak begitu peduli dengan persiapannya, tapi saya yakin, bukan tidak peduli, karena saya yakin dengan pengalaman Bu Eka yang luar biasa dalam membuat suatu kegiatan, jadi nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu turun gunung untuk membantu cukup dengan teman-teman mahasiswa. Tepuk tangan dulu Bu. Teman-teman semuanya yang saya hormati, saya banggakan di sini sebagian juga banyak yang kenal juga ya, dari mahasiswa saya, mahasiswa orek ya, mahasiswa olahraga rekreasi. Orek itu bukan tempe orek ya Pak, tapi olahraga rekreasi ya, olahraga rekreasi, tapi dia mendua ke penjas, nggak masalah, semua pilihan ya. Tapi sebenarnya kalau ya dia murtad ya. Tapi sebenarnya saya tidak khawatir ya kalau mahasiswa orek mengajar penjas di SD, nggak khawatir, karena memang seperti yang dikatakan Bu Eka tadi, memang kita dibekali dengan berbagai macam permainan, sehingga nanti tinggal meramu bagaimana dalam bentuk pembelajaran. Saya pikir nggak akan terlalu jauh untuk mengikuti bagaimana pendidikan jasmani di sekolah dasar. Dan teman-teman semuanya, ibu bapak semuanya, kalau bicara tadi tentang teori gerak dasar, sebenarnya saya yakin ibu bapak semuanya sudah paham. Cuma sebenarnya ini ajang silaturahim, dan intinya nanti ada di materi Bu Eka. Kalau ini sudah hanya sedikit menghangatkan aja kembali, dan sekaligus saya ingin silaturahim dengan teman-teman semuanya. Ya, tadi saya tertarik malah terekam besok-besok kalau P2M nggak usah di lapang, udah nggak usah di sini, tapi bisa juga kita bermain sepeda bersama dulu. Stay di mana ya, ngobrol-ngobrol di stasiun. Namanya merdeka belajar gitu kan. Iya, goes barang dulu ya kan, kita stay di mana ya kan, sambil istirahat, sambil bincang-bincang. Karena ilmu itu, bagi saya ilmu itu kita belajar di mana saja berada. Oleh tanya anak orek, mereka bimbingan ada di mana? Ada di stadion pagi, keliling pagi gitu ya. Kalau mereka mau bimbingan, kalau mau santai ya ada, mereka datang jam 6 nemenin saya jalan. Jadi jalannya saya itu bukan sembarang jalan. Jalannya saya itu bisa menghasilkan permasalahan antara 5 sampai 6 mahasiswa. Jadi sambil jalan, sambil ngobrol dengan permasalahan tugas akhir atau skripsinya, curhat, tapi curhat yang berkualitas. Cuman diramu dengan merdeka, belajar itu. Jadi di mana saja pun berada, saya memang selalu menerapkan seperti itu. Tanda tangan pun seperti itu, bahkan tanda tangan di begitu masuk tol saya lakukan, di atas mobil saya lakukan, bahkan kalau di jalan bisa lihat mereka lari-lari, oleh balik badan saya tanda tangan di balik badan. Di mana saja, pokoknya merdeka. Ya, jadi sebelum pas Nadir itu banget merdeka belajar, saya sudah mengaplikasikan duluan. Ya, termasuk disertasi saya juga memerdekakan anak usia dini. Ya. Jadi anak usia ini saya merdekakan juga dengan riset disertasi saya. Cuman bedanya dengan Bu Eka, zaman saya mungkin keberuntungan saya ya. Kalau saya hasil disertasi saya, membuat produk hasil disertasi saya didanai oleh Dikti, mensosialisasi ke seluruh Indonesia, saya juga didanai oleh Kemenpora. Jadi itu mungkin kena zamannya COVID ya. Kalau dulu zamannya saya sebelum COVID menyerang 2013, disertasi saya tentang pembelajaran aktivitas fisik untuk mengembangkan kecerdasan jamak anak usia dini, khususnya di TK. Saya mengambil turun lagi, memang risikonya lebih berat dibanding anak SD, tapi ya saya turun lagi. Nah, Bu Eka juga ada di fokusnya ke SD, kalau saya fokusnya waktu itu di TK. Jadi banyak bermain dengan guru-guru PAUD memang, karena disitulah geraknya. Ya, dunia anak, dunia bermain, kebutuhan utamanya bergerak. Ya, jadi kita nggak bisa luar konteks dari itu, termasuk di SD juga, karena SD masih dalam range masa golden age-nya, masa keemasannya, 0 sampai 8 tahun. Perkembangan otak anak itu terjadi 80% dibandingin orang dewasa.
ibu bapak sekarang belajar paling cuma 20%. Kalau nggak dirangsang otaknya udah putus apa, kayak semacam kan aliran listrik kan, kayak akar pohon itu kan merayap ya, semakin merayap akar pohon itu kan semakin kuat pohonnya, ya kan? Kalau tidak dirangsang itu akan putus. Akhirnya cepat lupa lah, terusnya kurang cepat nangkap karena tidak biasa. Orang kita cuma tinggal 20% aja loh, ya. 80%-nya waktu pada usia 0 sampai 8 tahun kemarin. Ya, makanya kenapa di dalam gerak ini harus kita optimalkan. Ya, kita bisa lihat nanti, bisa lanjut. Sorry ya, saya mungkin akan kemana-mana ya ininya ya. Dan tolong ingatkan juga, saya bisa sampai malam ngomong. jadi tolong diingatkan juga ya. Saya kemarin kata baik, ya semuanya sejam, saya mau ngomong apa sejam gitu. Tapi saya akan bisa menyesuaikan ya, tergantung permintaan aja. Nah, kita bisa lihat bahwa start aktivitas ya dari physical literasi ya dengan active for life. Kita bisa lihat usia-usia ini. Ini di sini ya. Di fundamental ini 6 sampai 8 tahun di sini fundamental movement skill. Ini pondasi. Ibu bapak berada di sini. Ya, ada di sini ya? Ini berada di sini. Ini merupakan pondasi. Fundamental movement skill ya. Jadi pondasi gerak anak pada saat ini. Kenapa? Kita langsung masuk ke dalam teori bahwa 0 sampai 8 tahun secara internasional itu merupakan masa keemasan anak. Ya, kita ambil peluang itu. Definisi anak itu adalah dia memiliki suatu kemampuan gerak. Ya. Memiliki kemampuan yang gerak yang harus kita kembangkan. Karena dunianya sudah dunia bermain. Kalau bermain bergerak atau tidak? Bergerak. Itulah yang harus kita rasa, bagaimana dengan bermain itu ada edukasinya. Ya. Jadi kita akan bicara ini nggak akan saya bahas sampai ke atas ya, hanya lihat ini saja. Nah di sini ada kalau ini mengacu kepada mulai startnya ya dari 0. Sebenarnya 0 itu dari dalam kandungan juga bisa dilatih ya. Jadi kandungan bilang itu kalau ada ibu-ibu hamil terus dia berbicara dengan kandungannya, jangan dibilang agak-agak rada-rada ya. Itu dia memberikan stimulasi sejak dari dalam kandungan, dia agar sadar bahwa ya ada dunia lain selain dunia ibunya, di dalam perutnya ibunya. Makanya kan ketika anak itu kan dilatih, kalau dia menendang sebelah kanan, tendang ke atas, tendang ke bawah, tendang ke samping, itu dilatih kiri kanan, dia sudah bisa mengenal konsep kiri kanan, dia sudah itu merasa kepekaan ya, kepekaan si anak bahwa ada, memberikan stimulasi bahwa ada dunia di luar dunia di dalam kandungannya itu. Makanya kan ada simulasi gelap terang, panas dingin, taruh air dingin, taruh air panas, lalu kita mengucapkan. Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa startnya. Jadi udah bisa nendang-nendang itu kan udah gerak ya. Nendang kiri kanan siapa tahu dari pemain sepak bola ya kan. Nah yang penting kita berikan dulu fundamental. Ya. Ini sampai SD kan lebih kepada bagaimana fondasi anak. Jadi SD pun juga nanti menuju ke SMP dia sudah skillnya kemana. Ya jadi dari fondasi skill yang di fundamental yang dimiliki, kita akan mengarahkan ke cabang apapun itu gampang, ya. Jadi ketika gerak dasar anak ini, bagaimana lokomotornya, bagaimana non lokomotornya, manipulatifnya kita optimalkan, itu akan lebih luar biasa. Tinggal mengarahkan aja, mau berenang, mau sepak bola, mau basket, mau apa. Kalau basic ininya, gerak dasarnya itu oke, kita tinggal gampang aja. Tinggal bagaimana minat mereka kemana, ya. Tinggal kemana aja minatnya gitu. Jadi, nah ketika minat itu muncul, misalnya kita latih bagaimana gerak lokomotornya, berjalan, berlari, berlompat, mengguling, terus kita latih bagaimana dia kelentukannya, menekuk, mendorong, mengangkat segala macam, melempar, menendang, manipulatifnya. Nah itu ketika kita berikan
Nah, kita mau mengarahkan kemana saja nggak ada masalah. Misalnya, oh kita masukkan ke dia bulu tangkis, taktuk, belum juga 1 bulan sudah bosan. Kita ganti, jangan kita marahin. Mau apa lagi? Aku mau renang, masuk renang, ikutin dia renang. Mau apa lagi? Kalau dia bosan, nggak apa-apa, dia akan memilih. Jangan dimarahin. Kan dimarahin karena gara-gara belum juga sebulan bayarannya udah rugi kan gitu. Orang tua kadang menganggap rugi, padahal itu masa keemasannya. Materi pasti bisa kita cari, tapi masa itu nggak akan terulang. Pilih mana? Kita mengambil masanya atau materi kita? Materi kita bisa cari, tapi perkembangan anak itu masa golden age-nya nggak akan pernah terulang. Gitu. Kapan kita memberikan stimulasi yang tepat kepada anak? Kapan Ibu Bapak? Ayo. Ya, masuk lahir ya, jangan batu. Kapan yang tepat? Iya, yang tepat. Stimulasi yang tepat kita berikan pada saat anak menunjukkan tanda-tandanya. Anak kan kalau kita lihat ada kalanya di masa dia ingin menendang-nendang bola. Berarti itu yang harus kita berikan stimulasi. Nendang-nendang bola itu jangan kita marahin, merusak dan segala macam. Itu kita berikan. Oh iya, terus dia melempar-lempar. Oh iya, kita kembangkan, kita arahkan. Ya, jangan karena dia lempar-lempar terus pecah pas bunga seluruh kita marahin. Ya kita arahkan. Oh iya, ini sedang menunjukkan tanda-tanda pengembangan gerak manipulatifnya. Ya sudahlah, saya masukkan ke kita berstimulasi di lingkungan di luar atau dimasukkan ke dalam berbagai macam aktivitas cabang olahraga. Nah, itu pada saat menunjukkan, jangan begitu dia nendang-nendang kita marahin, terus udah selesai ya 1 tahun berikutnya kita memaksa dia untuk main bola misalnya, dia nggak mau, kita marah-marah. Nah, kita kan telat mengidentifikasi perkembangan yang ada. Nah, itu jadi bahwa fundamental ya, ini merupakan sangat penting sekali untuk menunjang ke penampilan yang sangat puncaknya. Jadi ada di sini. Nah, kenapa saya WK itu satu aliran? Jadi kami itu memang berdusta kepada olahraga karena S2 kami adalah pendidikan anak usia dini. Ada, kenapa kami mengambil S2 PAUD? Sebenarnya kami anak olahraga, ya kan? Murtad kami, bukan hanya anak olahraga aja yang murtad. Iya kan? Dosennya pun murtad juga. Kenapa? Karena itu fondasi. Kita berisik dengan penampilan puncak, tapi ketika fondasi kita nggak perhatikan, percuma. Ya, fondasi itu ditanamkan dulu, dikuatkan dulu fondasinya, baru kita bicara prestasi. Bagaimana mungkin fondasi itu tidak diperhatikan? Ya dari mana? Ya dari guru PAUD, dari guru Penjas SD, itu yang peran utama. Itu merupakan tugas berat Bapak Ibu. Jadi sebenarnya guru Penjas SD dengan guru PAUD itu, karena itu merupakan basic fondasi itu, ya seharusnya memang saya pikir untuk sistem apa ya, pemerintah memberikan penghargaan itu lebih, karena memang tanggung jawabnya pun lebih, kena basic itu. Ini kan malah enggak, semakin kita mengajar di kelas yang rendah, karena makin rendah sekali juga penghargaannya, ya kan? Makanya tadi kakak GO Pulau Gadung tadi, ininya tadi apa tadi? Nggak tanggung-tanggung, ya itu udah ikhlas itu ya, sudah ya saya mengabdi, biarkanlah nanti Allah yang menentukan rezeki kami kan? Amin. Seperti itu gitu kan? Biar ya yang membawa kemana rezeki kami, karena itu akan imbang. Ketika kita usaha itu akan apa ya? Berbareng dengan hasilnya nanti, enggak sekarang tapi nanti, bahwa yang namanya segala sesuatu itu kan bisa digolok dengan materi. Ya. Materi baca kalau kita sakit-sakitan habis,
Yang penting berkahnya aja. Kalau dihitung-hitung nggak akan ada cukupnya, nggak akan ada selalu kurang terus. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah nanti mau dipermudahkan. Jalan itu merupakan rezeki. Ya, saya juga rezeki. Saya diberi kesempatan bicara, saya rezeki karena saya akan ketemu teman-teman semuanya. Bahkan ada dapat lagi, oh nanti mau sepeda. Ya, saya kalau main sepeda dengan Bu Eka memang saya baru tahap pemula, mungkin tahapannya di ini ya. Iya, kalau Bu Eka mungkin sudah kesini ya, sudah lari ya dia. Oh, berapa itu? Tapi ya enggak apa-apa daripada tidak sama sekali, ya kan? Lambat, gitu. Masalah yang penting tetap bergerak. Gitu. Itu ya teman-teman. Ini nggak akan saya bahas satu-satu. Saya hanya memberikan gambaran bahwa kemampuan ya gerak dasar anak itu merupakan fondasi. Rumah kalau fondasinya nggak kokoh, ambruk. Jadi ketika kita ingin menciptakan anak, itu kita harus tahu dulu fondasinya mana yang kita tanamkan. Seperti kita membuat gedung lantai 3, gedung lantai 10, itu kan kita harus tahu kaki-kakinya itu kan harus pakai nomor berapa untuk menunjukkan setiap lantai. Tapi kalau kita targetnya hanya di nomor 4, lalu itu track, ini ya sudah, berarti fondasinya sampai di sini. Tapi kalau fondasinya kita akan tujuannya akan ke high performance-nya, berarti fondasinya kita benahi juga. Jadi itu logikanya seperti itu ya. Jadi sangat berat sekali memang. Oke, lanjut. Nah ini nanti dikasih ini ya Bu Eka ya. Nah, nanti tinggal baca-baca aja, ini sama apa yang saya ungkapkan tadi. Ini tinggal dibaca-baca aja sebagai pengingatnya saja. Oke, lanjut. Ya, ini pengembangan gerak dasar ya. Gerak dasar itu apa sih? Gerak dasar itu kan gerak yang terjadi sejalan dengan tingkat kematangan ya, pertumbuhan dan kematangan anak. Jadi sesuai dengan tingkat kematangan, gerak itu pun akan naik, bertumbuh dan berkembang. Anak 1 tahun dia akan bisa berjalan, atau ada yang baru belajar berjalan. 2 tahun udah bisa berlari, 3 tahun dengan sendirinya, ya, sesuai dengan tingkat kematangan. Jadi nggak diajar-ajarin nggak apa-apa, dia akan bertumbuh kok. Gerak dasar. Namun optimal tidaknya tergantung daripada lingkungan yang memfasilitasi itu. Dia akan bisa jalan kalau kita berikan stimulasi jalan lebih awal, kita arahkan lebih awal sehingga jalannya akan berkembang dengan pesat, ya, jalannya berkembang daripada yang pada umumnya yang tidak diberikan stimulasi yang optimal. Jadi lingkungan yang mempengaruhi karena kita makhluk sosial, ya, seperti dengan si Vygotsky itu dengan teorinya ZVD, ya, Zone of Proximal Development, daerah perkembangan, ya, anak itu akan maksimal jika diberikan stimulasi oleh lingkungannya. Dalam hal ini salah satunya kita guru penjas, gitu. Ini akan berkembang. Ini bukan hanya penjas sebenarnya ya. Dari lingkungan yang terdekat yaitu lingkungan rumah, orang tua, keluarga dan segala macam. Baru nanti keluar baru ke guru penjas. Nah ini ya gerak dasar. Jadi kita yang harus mengembangkannya. Nah, pengembangan gerak dasar tidak ada 4 proses pengembangan saraf dan otot yang juga dipengaruhi oleh keturunan. Ada juga faktor keturunan ya dari gen dari kedua orang tuanya. Jadi dari ototnya, sarafnya, stimulasi itu ada faktor keturunannya. Yang kedua, akibat dari pengalaman gerak sebelumnya. Nah, pengembangan gerak dasar ini ketika anak diberikan stimulasi sedini mungkin, diajarin belajar tenis, dikenalkan renang, dikenalkan bulu tangkis, dikenalkan sepak bola, minat pengembangan geraknya itu akan lebih baik. Ya, dan minatnya juga akan lebih tinggi dibandingin anak yang belum kenal sama sekali. Dia akan lebih tinggi gitu. Nah, terus pengalaman gerak saat ini ya, jadi sekarang
ya dari pengembang gerak dari sekarang, dikepaham ke depannya bagaimana. Terus gerak yang digambarkan dalam kaitan dengan pola gerak tertentu. Ya, dari pengembangan gerak dasar itu kita kaitkan dengan, kita gabung dengan gerakan-gerakan tertentu. Mengkhusus ke cabang olahraganya juga tidak masalah. Ya, ini gerak dasar merupakan gerak pengulangan yang dilakukan terus-menerus dari kebiasaan serta menjadi sebagai dasar dari pengalaman lingkungan mereka. Nah, jadi gerak dasar itu dilakukan secara berulang-ulang, ya kan? Yang namanya gerak, ya, itu memang harus dilakukan secara berulang-ulang, terlatih, ya, sehingga menjadi suatu otomatisasi. Nah, di saat pengulangan itulah kita harus memberikan koreksian. Kenapa? Padahal kalau gerakan yang kita berikan itu lebih lama di saat trial and error-nya. Jadi mencoba salah, mencoba salah, mencoba salah. Disitulah butuh guru untuk memberikan koreksian agar gerakan yang diajarkan itu benar. Ya, jadi teman-teman bahwa kita butuh pengulangan. Karena dalam proses belajar gerak itu kan ada 3 kan? Masih ingat ya? Apa saja? Oke, kognitif, efektif, dan kognitif, asosiatif, otomatisasi. Ya, jadi pemahaman konsep. Anak itu paham ketika kita akan mengajarkan bola begini loh, posisi kakinya, ayunan kaki ke belakang, konteks bolanya bagaimana, follow kakinya bagaimana, paham dulu. Baru masuk ke tahap asosiatif, tahap gerak. Nah, disinilah bengkel. Kalau saya katakan ini bengkelnya nih, kenapa? Trial and error-nya di sini, kesalahan dan diperbaiki lagi, kesalahan diperbaikin lagi, kesalahan diperbaikin lagi. Nah, ini yang kadang kalau kita tidak paham, nah kita bisa darah tinggi nih, posisi sini nih, ya. Ini agak panjang ini. Karena ingin membentuk, kalau sudah terbentuk dia akan terjadi otomatisasi. Sudah enak. Coba kalau bapak sudah otomatisasi, main bulu tangkis bisa sambil nelpon. Oke, nanti kita makan di mana ya? Di sini ya, bisa. Tapi kalau masih tahap kognitif, kita ingat tadi gerakannya apa ya? Pukulnya gimana ya? Kan seperti itu kan? Nah, jadi itu. Nah, ini tahap gerak. Oke, lanjut. Di saat sebelum usia sekolah dasar, manusia sudah dapat mengendalikan gerak dasar, dan setelah pada usia sekolah dasar terjadi perkembangan signifikan dan pengendalian koordinasi yang lebih baik dan melibatkan otot yang lebih kecil atau yang disebut dengan gerak halus. Ya, intinya bahwa perkembangan gerak itu yang akan lebih dominan itu adalah gerak kasar dulu, ya, motorik kasar dibandingin motorik halus. Ketika motorik kasarnya sudah oke, biasanya berangsur-angsur akan memperbaiki motorik halusnya, ya. Kalau kasar tahu lah ya, yang bisa jalan, lari, lompat dan segala macam. Kalau motorik halus yang mendukung gerakan-gerakan itu, ya. Oke, lanjut. Ini kayaknya tes ini ya, enggak. Iya. Ya, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap laju pengembangan gerak dasar seseorang. Ya, tadi sebenarnya sudah saya sebutkan juga sebagian ya. Sifat dasar genetik, ya, termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan punya pengaruh yang menonjol terhadap laju pengembangan motorik. Ya, jadi kecerdasan seseorang itu akan mempengaruhi perkembangan motorik. Kita bisa lihat, ya, geraknya bagus, bisa berasumsi bahwa kecerdasannya juga baik. Kalau anak yang memiliki kebutuhan khusus, terapinya rata-rata pakai apa? Terapi, ya, gerak kan? Iya. Jadi coba kita perhatiin, anak yang memiliki kebutuhan khusus, terapinya rata-rata berarti gerak, bermain dan gerak kan? Nah, berarti itu merupakan bahwa gerak itu merupakan kebutuhan utama. Karena kita ketahui bahwa setiap kita bergerak akan mempengaruhi perkembangan otak kita. Ya. Kita bergerak tangan kanan yang akan mempengaruhi perkembangan otak di bagian sisi kiri.
begitu juga kiri akan mempengaruhi otak kanan. Makanya pada dasar fundamental mental ya, gerak dasar fundamental ini kita mengajarkan bukan hanya dari sisi kena kidal katanya tangan setan gitu kan, nggak sopan dan segala macam gitu kan. Udah itu paradigma yang lama ya, orang memang bisa buat tangan ya kan gitu, itu kan kecenderungan. Nah makanya kita harus latih dua-duanya. Jadi kalau mau suruh melempar bola, lempar pakai tangan kanan, tendang pakai tangan kaki kiri, lempar pakai tangan kiri, lempar tendang pakai kaki kiri. Jadi semuanya imbang, terus kiri kanan, supaya itu tadi kan fondasi. Ya, sehingga perkembangan otaknya baik kanan dan kiri antara rasa dan logikanya itu nyambung. Ya kan? Sosialnya dapat, rasanya dapat, logikanya dapat, gitu. Kalau kita latih di kanan terus, ya, memperkuat logikanya, nanti itu dia individual dia. Kanan otak kirinya, dia nggak dirangsang. Otak kanannya juga nggak dirangsang bagian kidal, gitu. Jadi harus diimbangi. Dia bisa memukul, dia bisa melempar baik tangan kanan maupun tangan kiri. Terus koordinasi, kan gitu kan? Ya kan, koordinasi. Nah itu jadi semuanya teraktifkan. Saya betul bagian dari pengguna tangan kidal ya. Tapi saya mengaktifkan juga. Kalau di tenis meja saya berusaha untuk melatih tangan saya. Tangan kanan saya untuk bermain tenis meja. Kalau di tenis lapangan malah justru sangat berpengaruh banget. Jadi memang saya latih. Kenapa? Kan karena berat badan saya sudah lumayan saya nggak gemuk sih, cuma agak kelebihan berat badan aja. Luas. Nah, kelebihan ya. Luas Bu. Iya, kelebihan gitu. Ya mungkin ya karena berpengaruh dengan isi dompet juga kali ya. Ini nggak mau dibilang gemuk, jadi cari alasan. Ya, jadi cari alasan. Jadi ketika saya melatih tangan kanan saya, jadi karena saya kecepatan larinya sudah tidak memungkinkan lagi. Kalau saya mau ambil backhand, saya nggak pernah mau ambil backhand. Kalau agak sulit saya pindahkan raket saya ambil forehand di sisi, karena jangkauan ini berbeda. Dari sisi orang lain itu kaget, maksudnya mereka nggak nyangka kalau itu akan dapat. Jadi saya aktifkan. Ya walaupun hanya mengaktifkan hanya posisinya forehand saja. Dan ini sangat membantu, langsung saya pindahkan biasanya. Gitu. Karena kalau saya jangkau begini kan jangkauannya pendek, tapi kalau saya begini lebih panjang. Itu apalagi dengan usia sekarang ya kita harus menangnya cuma menang untuk strategi aja. Kalau fisik ya masih yang lumayan lah ya. Saya nggak mau tua, saya menolak tua. masih oke lah ya. Berusaha ya, berusaha. Nah itu jadi mempengaruhi dari genetiknya, ya kecerdasannya itu mempengaruhi juga. Seandainya dalam aula bebas wilayah tidak ada hambatan dari lingkungan tidak berhubungan, semakin aktif janin semakin cepat berkembang beranak. Iya itu tadi ya. Kalau tidak ada hambatan, saya bilang tadi stimulasi, ya. Mau ibu tuh aneh loh ngomong-ngomong sendiri, tidak memberikan stimulasi. Jadi nanti jangan bawel juga kalau nanti istrinya atau ada saudara segala macam memberikan stimulasi, baru kita kasih tahu, baru kita membantu. Ayo tenang dek, tenang sini, keren ya. Dari bayi udah diajarin gitu kan. Terus kondisi peralihan menangkap susu makanan gizi ibu lebih mendorong kemampuan motorik lebih cepat pada masa pasca lahir. Ya pasti ya. Kalau menu ibunya bahagia, gizinya imbang, otomatis akan mempengaruhi ya perkembangan si anak itu tersebut. Terus kelahiran yang sukar, ya itu akan pasti ya akan mengubah kerusakan pada otak pada anak. Nah, tidak ada gangguan lingkungan maka saat yang baik awal depan oke. Anak yang IQ tinggi menunjukkan perkembangan lebih cepat dibandingkan anak
IQ normal dan atau di bawah normal. Saya bicara, saya mengajar guru PGSD. Jadi ceritakan guru-guru SD ya. Pada waktu itu, saya kenapa kalau PGSD itu awam, orang awam ya. Kalau misalnya ngajar di olahraga, udah pasti dia pasti kecerdasan kinestetiknya dominan dibanding pada orang umumnya. Nah, tapi kalau orang umum, misalnya PGSD itu umum, motoriknya juga umum, dan itu sangat terjelas sekali, Bapak Ibu terlihat. Saya mengamati ketika mahasiswa yang geraknya kurang, itu berpengaruh kepada kognitifnya juga. Ketika geraknya bagus, saya melihat kognitifnya juga oke. Ya, jadi sangat terlihat jelas ketika saya melihat di masyarakat umum. Kalau ini kan rata-rata kan pasti kinestetiknya bagus semua karena kita basicnya memang dari basic olahraga semua gitu. Pasti itu. Walaupun sekarang ini kena beda ya, lingkar perutnya agak naik dikit wajar lah, kurang mungkin apa itu wajar lah gitu kan. Tapi basic utamanya pasti saya yakin pasti masih punya. Ini karena udah jarang diberikan stimulasi, otot-ototnya hanya terjadi kekakuan. Dan tapi saya yakin ibu bapak semuanya aktif-aktif. Terbukti dengan adanya komunitas bersepeda ya setiap hari Rabu ya. Mudah-mudahan nanti saya diajak ya. Saya senang kalau ada waktu luang saya akan lakukan itu, gitu kan. Jadi kalau dulu sangat sibuk sekali ya mereka ya, sok sibuk juga saya. Alhamdulillah sekarang hikmah dari pandemi ini, dan memang amanah yang diberikan nggak begitu, bukan merupakan suatu pelayanan yang terus menerus, jadi masih bisa santainya lah, masih bisa bergabung bersepeda dengan ibu bapak nantinya gitu ya. Mudah-mudahan bisa terwujud ya Bu Eka ya. Adanya rasakan dorongan dan kesempatan untuk menggerakkan semua bagian tubuh akan mempercepat perkembangan motorik itu tadi ya, stimulasi ya. Ini akan mempercepat. Ya, jangan dibiarin aja. Ya. Jadi harus berikan dikembangkan. Kalau dulu kita nggak ngerti, ya saya termasuk anak yang memang kalau sekarang dilelerin apa ya. Kalau dulu saya dibiarkan, dunia saya memang dunia bermain. Saya tidak punya kewajiban untuk mengatur atau membersihkan rumah dan segala macam. Dunia saya memang dunia bermain, penuh dengan bermain. Pokoknya lepas semuanya bermain. Pagi, siang, sore, main, malam bahkan masih bermain. Tapi kalau di malam kami bermainnya dengan satu keluarga dengan bapak saya, mungkin main kartu, ya, main gambar-gambaran dulu ya, begitu di rumah. Tapi kalau bahkan kadang juga suka keluar, main petak umpet malam-malam gitu. Itu dunia saya sudah bermain. Saya juga nggak tahu kenapa kok akhirnya kerjaan saya juga main-main gitu. Iya benar, saya kaprodi olahraga rekreasi loh. Ya, 8 tahun saya di kaprodi olahraga rekreasi, kerjanya memang main-main, terus dapat duit gitu. Enak banget hidupnya gitu ya. Gitu. Ya banyak yang iri juga sama saya kali ya. Sok banget, sok tahu ya. Emang dunianya bermain. Karena saya belajar dari itu, ya. Belajar dari alam juga, selain dari akademiknya juga. Tapi lebih fokusnya ke bermain. Jadi kalau kalian berteman dengan Metus dengan saya, nggak akan ada yang namanya apa ya, yang teori ini saya ungkapkan nggak ada. Ya ada cuma jalan-jalan dan makan, jalan-jalan dan makan. Ini kenal saya cuma jalan dan makan doang di dosen WJ pusat itu. Dan Ibu Novi katanya makan sama jalan-jalan doang gitu. Karena saya tidak pernah mencantumkan, jarang sekali saya terlihat intelektual di dalam medsos, ya kan? Jarang, ya. Negara itu udah pusing, orang-orang juga udah pusing, kita mau bikin pusing dengan masalah itu. Jadi kita bikin happy ya. Tapi dampaknya bagus loh. Banyak yang mengikutin. Oh ya, saya sering pagi ya, Bapak Ibu, kali ini saya jalan pagi di Rawamangun ini. Banyak yang ngikutin walaupun di rumah. Jadi saya tidak butuh mereka ini tahu-tahu pas ketemu, oh iya, saya kenal dari Bu Novi, saya suka dari rumah gini-gini. Ya sudah gitu. Itu jadi itu positifnya. Kalau orang yang mau ambil positifnya, kalau negatif itu kerjanya cuma olahraga, makan, main gitu. Kalau positifnya ya itu ini tanda tak mampu ya. Iya beneran. Saya kemarin mencoba yang lagi viral. Ini ada Bu Eka ya. Saya coba, saya ajak Bu Eka, Bu Ekanya nggak mau. Saya coba.
yang lagi viral di Citayam PCB. Saya coba lihat, ternyata di situ ada mental. Itu mentalnya harus, itu bagus. Memang ada sisi negatifnya, tapi jangan yang diambil negatifnya aja, positifnya aja. Mental loh. Pertama saya mental saya agak cuy, waduh, keren-keren ya apa gitu kan. Saya berpikir, nah saya kayak kalah mental saya sama mereka. Wah, gitu. Ternyata bisa menguasai zebra cross itu. Mental kita harus bagus. Kalau kita percaya diri, teman kita sana oke, videoin saya ya. Kita berlenggok-lenggok aja, semuanya minggir kok. Iya. Apa dulu ya? Iya. Bukan disuruh. Itu yang saya lakukan. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya merasakan. Saya melakukan. Cek aja di IG saya, nggak masalah. Cari Raffi Sregar, cek di IG saya. Aduh mental. Ini. Kupikir saya terbiasa. Anggap aja begitu lenggok-lenggok kan kita fokusnya nggak lihat muka orang. Ini lenggok-lenggok aja. Kan itu triknya kan? Gitu. Ya sudah. Walaupun dibilang oh ya gagal, oh ya ini ya nggak masalah. Menurut komen apa yang saya udah coba, ditutup. Mungkin gara-gara dosen nyoba kali ini. Tapi setidaknya saya tahu, saya bisa menganalisa. Ternyata itu kemampuan kita. Iya, dari mana saya bisa ngomong kalau saya tidak mengalami? Kan begitu kan? Nah itu, jadi kita jangan main komen-komen yang ini aja. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Perlindungan yang berlebihan akan melumpuhkan kesiapan berkembang kemampuan motorik. Iya, kena ketakutan. Ingat ya, kalau kita terlalu protek dengan anak, ini takut ini nggak boleh ini, ya sudah. Perkembangan motoriknya nggak akan optimal. Trauma anak bisa jadi diakibatkan oleh orang tuanya, bukan anaknya. Misalnya anak jatuh, jerit kan pasti kan orang tuanya. Bukan jatuhnya anak itu bikin trauma, tapi jeritan orang tuanya. Ya kalau memang dia jatuh, ya sudah terjadi, ya sudah. Kita berusaha untuk menenangkan anaknya, bukan kita jerit-jerit bahkan dimarahin. Ya sudah trauma, dia sudah sakit, dia digituin tambah trauma. Itu kenapa anak mengalami trauma, ya kan? Iya, saya kebetulan pengabdian saya memang agak sedikit ekstrim. Kemarin saya bawa anak-anak 7-9 tahun, saya pelatihan surfing. Audiens anak-anak, Mau Eka juga hati-hati pada, ya saya sangat hati-hati. 7 sampai surfing di pantai kan, bayangin ya. Dan saya mengamati, tapi saya sudah antisipasi semua, harus menjaga pantai, dan saya ambil pantai seolah pantai pribadi, nggak boleh yang lain masuk. Keren ya? Gitu. Nah terjadi, ponakan saya kelas 1 SD saya libatkan ikut, dan itu terjadi ya kena ombak. Dia kelelep apa, langsung mau diberhentikan oleh pelatihnya, langsung saya turun, jangan, rangkul, peluk dia, bawa main, langsung mau di. Kenapa? Kalau seandainya saya biarkan yang instrukturnya itu mengambil nangkapnya terus dia langsung kita tarik ke pinggir, dia akan trauma. Jangan, saya kasih kode langsung tutup, suruh main, suruh senang-senang dulu, rangkul dulu, ya kan? Setelah itu dia coba, oh dia terus mengulangan. Coba kalau dihentikan, trauma, dia nggak akan mau lagi, ya kan? Gitu. Nah itu, akhirnya dia punya kesenangan yang luar biasa sensasinya. Nah dia ingin mengulang lagi, dia sudah hitung nanti liburan Desember, terus lebaran tahun 2023. Sampai segitu jadi hitung sama dia. Iya, karena kalau lebaran ini saya mau ke sini ke Solo dulu. Nanti kalau tahun 2 ini saya akan ke sini main ini, udah dihitung sama dia. Pas 1 SD. Nah itu trauma. Jadi jangan jangan orang tua atau guru yang latah. Kalau udah jatuh udah terjadi. Oh makanya kenapa dalam pembelajaran PEJAS faktor utama itu adalah tingkat safety-nya, keamanan anak kita lihat. Itu yang utama.
Yuk mau RPP-nya sebagus entah berantah mau apa. Kalau tingkat keselamatannya nggak diperhatikan, itu sama aja bohong. Tingkat keselamatan itu dulu kira-kira yang membahayakan, ya itu yang harus dihentikan dulu, singkirkan dulu. Karena rangsangan dan dorongan yang lebih banyak dari orang tua, maka perkembangan motorik anak yang pertama cenderung lebih baik ketimbang rumahan yang lain kemudian. Oh iya, karena kan kalau pertama kan ya totalitas ya. Ya kalau yang kedua ketiga udah banyak urusan, udah banyak, akhirnya stimulasinya kurang. Ya, walaupun seharusnya tidak seperti itu ya, tapi pada kenyataannya kadang seperti itu. Kelahiran sebelum waktu bisa terlambat, perkembangan tingkat kemampuan motorik pada waktu lahir pada di bawah tingkat kemampuan bayi yang lahir pada waktu otomatis ya, karena ini memang tidak termasuk yang tidak normal ya, jadi akan mempengaruhi sesuatu yang tidak normal yang akan mempengaruhi perkembangan. Cacat fisik seperti kebutaan akan mempengaruhi perkembangan motorik ya, pasti. Tapi ya bisa juga kalau memang lingkungan itu tadi memberikan stimulasi yang lebih ya sesuai dengan kondisi fisiknya. Dalam perkembangan motorik, perbedaan jenis kelamin, warna kulit, dan sosial ekonomi lebih banyak disebabkan oleh perbedaan motivasi dan pelatih ketimbang anak pada perbedaan bawaan. Ya. Jadi bukan karena kalau kulit perempuan, laki-laki, warna kulit, status ekonomi apa tidak, yang mempengaruhi itu tadi lingkungannya. Apakah dia diberikan motivasi atau tidak, apakah dia difasilitasi atau tidak, ya nggak ada. Mau kulit putih juga bisa berprestasi, kulit hitam juga bisa berprestasi, bukan dari warna itunya, tapi bagaimana stimulasi yang diberikan itu tadi, ya. Oke, lanjut. Berapa menit? Lanjut ya. Nah ini. Kualitas hasil gerak merupakan kemampuan atau ability gerak seorang dalam melakukan tugas gerak. Ya, jadi kalau gerak dasarnya tadi bagus, akan menghasilkan memiliki kecepatan yang oke, kekuatan, daya tahan, power, koordinasi mata tangan. Ini power ini kekuatan, kecepatan dikali kekuatan ya. Kecepatan kali kekuatan menghasilkan power ya. Koordinasi mata tangan, koordinasi mata kaki, kelincahan, kelentukan. Kalau ini sudah dikuasai, kita mau ngerahin apa saja, nggak masalah, ya. Mau tenis, ya kan? Tenis kalau kita latihan stroke aja, teknik aja. Tapi kalau nggak punya gerak dasar fundamentalnya yang baik, nggak akan bisa. Dikasih agak ke kanan atau ke kiri dikit, dia nggak bisa ambil. Percuma. Ya kan? Percuma kita melatih tekniknya kalau tidak didukung dengan kualitas gerak fundamentalnya. Percuma kita tekniknya bagus, tapi bolanya ditaruh agak maju dikit aja, dia nggak, kecepatannya nggak punya, ya reaksinya nggak ada. Itu makanya itu selain memang teknik, tapi kita juga mengajarkan gerak dasar ini tadi, ada kecepatannya, ada kekuatannya, ada kelincahannya, ada kelentukannya, reaksinya, koordinasinya, itu penting karena itu akan berguna. Kalau dia dominan, kira-kira dia bagus ya, kelincahan, kelentukannya, bisa kita arahin ke dia senam lantai dan lain-lain. Ya, oke lanjut. Keuntungan memiliki gerak dasar pasti ya. Yang pertama, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Seperti anak merasa senang dengan memiliki ketahanan melempar dan menangkap bola. Kalau gerak dasar anak itu dia akan punya rasa percaya diri, ya, akan punya rasa percaya diri dibandingin yang kurang. Dia akan disenangi oleh teman-temannya, ya. Dia akan senang diajakin main. Tapi kalau anaknya terbatas, disuruh lari dia malas, apa segala macam, geraknya nggak bagus, didorong dikit dia jatuh, ya anak-anak kan malas akhirnya, jatuh nangis, ngadu, malas. Ya pasti dia akan memiliki percaya diri. Melalui gerak dasar anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan pertama dalam kehidupannya ke
kondisi yang mandiri, Anda dapat gerak dari satu tempat ke tempat lain dan berbuat sendiri. Ya, jadi kayak tadi, ya. Dia dari yang tidak berdaya menjadi mandiri ketika dia memiliki kemampuan gerak yang lebih. Perkembangan keterampilan dasar sangat penting bagi kepribadian yang membentuk, ya. Biasanya rata-rata dia lebih disiplin, lebih patuh, tahu aturan, tidak sembarangan. Rata-rata anak yang, makanya kalau anak-anak yang dari usia dini itu sudah terlatih dengan olahraga, dia lebih tertib, ya. Dia lebih tahu, dia nggak ngambek main guling-guling di lantai, enggak. Ya, dia lebih ini, kepribadiannya lebih baik. Melalui perkembangan gerak dasar yang normal, memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sekayanya. Ya, melalui perkembangan gerak dasar anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, itu tadi akan disenangi. Anak yang memiliki keterampilan gerak yang baik itu akan disenangi oleh teman-temannya. Aku mau satu tim dengan si A, aku mau dengan si B, aku mau direbutin, gitu kan? Saya dulu kan cerita aja. Saya itu kognitifnya, akademiknya tuh pas-pasan. Tapi saya pintar memilih teman. Kenapa ya? Akademiknya pas-pasan, dari dulu saya pintar loh milih teman. Kata Bu Eka, Bu Nopi ini kok ini ya. Saya memang orangnya bergaul, tapi dalam memilih teman yang memang apa ya? Yang memang saling menunjang itu saya memilih. Kan kita punya kelebihan di bidang olahraga. Waktu di kampung, ya, olahraga apa, kita selalu menang. Kalau juara di sekolah kita selalu, kalau di kampung kan begitu, dipanggil di sekolahnya. Itu menaikkan percaya diri, ya, jalan diri kita. Dihargai oleh guru-guru, dihargai oleh teman-teman. Jadi kita mau mendapatkan teman itu gampang sekali. Ya. Saya itu akademiknya, itu NIM-nya tuh paling kecil, tapi kemampuan di olahraga saya bagus. Sehingga saya bisa masuk di kelas NIM yang paling gede. Iya. Jadi saya punya teman, ya, yang memang NIM-nya selalu bagus. Ya saya temenin, kenapa menular? Minimal dikerjain PR-nya. Iya. Ya awalnya kan begitu. Tapi lama-lama kan kita panas, iya kan? Nah itu bagus, gitu. Jadi bukan sayanya, tapi lingkungan sayanya. Ya walaupun yang mungkin cerdas juga dikit kali ya, gitu. Nah itu ya. Jadi kita harus percaya diri. Waktu saya betul di kampung itu dulu pernah menjadi mayoret. Jangan lihat postur saya sekarang ya. Dulu kan postur saya ya lumayan lah, tinggi. Gimana lah ya. Ya kalau udah pernah jadi mayoret udah bisa ngebayangin lah ya posturnya gitu kan. Iya. dulu masih zaman jahiliyah, jadi nggak foto masa lalu itu di silent aja gitu kan. Nah itu kalau pulang dari sekolah anak-anak kecil saya cuma dipanggil tukang drum band gitu kan. Jadi dari anak kecil tuh udah melihat, mengidolakan sosok aku pengen seperti itu. Makanya kita hanya membeban, jadi harus kita lebih baik sikapnya. Begitu. Nah seperti itu di gerak. Jadi punya rasa percaya diri yang tinggi. Jadi kemampuan kognitif saya, kalau Bu Eka saya akui kemampuan kognitifnya dia bagus. Bagus. Walaupun kadang konsultasinya ke saya juga gitu. Karena saya pernah pengalaman. Ya kan, dia anggap saya banting gitu. Kalau teman dia udah tahu temennya ya kan. Gitu. Jadi dia bagus dia, kognitifnya detil ini kan. Sementara saya orang luar, orang rekreasi, ya kan? Jalan-jalan, cukup satu dua kata udah masuk di telinga saya, udah jangan banyak-banyak gitu kan. Saya pusing gitu kan, gitu. Pokoknya saya mau apa ini, oh udah tinggal ngomong aja sudah, dia nanti urusan saya, kan begitu kan? Nah seperti itu. Jadi memang sesama teman harus saling melengkapi satu sama lain. Ya, tidak ada yang di atas, tidak ada yang bawah, sejajar dengan tangan. Tidak ada yang ketua, kalau ketua enggak, ada bawah enggak, sejajar saja. Itu akan lebih mudah. Ya, tuh. Terus lanjut. Saya, iya kalau ngomong takut ya lanjut. Masih habis? Enggak kan? Ya oke, contoh-contohnya ya. Tadi sebenarnya
tersirat ya. Jadi gerak dasar fundamental itu ada 3, lokomotor, gerak yang berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Contohnya ini ya, step, wall, run, goal, jumping, leg, crack, wall, hop, spin, roll. Ya, jadinya dia berjalan step ke samping, dia step ke samping, berjalan, lari, ya, lompat. Ada lompat ke depan, ada lompat ke samping, ada lompat jauh, macam-macam ya. Terus ada berguling, macam-macam. Ini contohnya. Jadi intinya dari satu titik ke titik yang lain. Terus next. Nah ini, next dulu. Nah ini non lokomotor ya. Jadi gerakan yang tidak berpindah tempat tapi berporos pada persendian. Ya, jadi kalau tadi saya ini lokomotor, ya, tapi kalau saya bersendian, saya bisa mendorong, ya, bisa cium lutut, tahu masih bisa atau enggak? Cium lutut saya nggak bisa, tapi kalau split dia tidur ke depan, kayaknya masih bisa walaupun masih lenturan Bu Eka, gitu kan? Saya memang kalah tadi fisiknya. Saya kalau di darat memang kalah mau Bu Eka. Jadi kalau saya mau sombong, yuk kita main di pantai. Nah, gitu. Kalau suruh nyelam, nah baru dia di situ saya mentalnya bagus, gitu kan? Tapi kalau di darat mental saya agak kurang dengan Bu Eka, gitu kan? Ya saya memang pensiunnya cocoknya di air. Gitu. Maka kemarin itu saya Senin Kamis, karena saya nggak mau kalah, ayo yuk besok kita diving yuk, gitu kan? Nah pasti kan saya tinggal gantian saya yang ngecengin kan gitu. Oke, jadi bisa stretching. Intinya non lokomotor itu yang gerakan-gerakan stretching yang kita lakukan, ya. Nah itu macam-macam ya. Kita bisa lihat. Oke, lanjut lagi. Oke, ini manipulatif. Gerak yang menggunakan objek atau alat tertentu, ya, melempar, menangkap, menyundul, menendang, ya, macam-macam, ya, mendribble, ya, passing, ya, gitu. Jadi silakan, ya. Nah, ini yang menggunakan alat, intinya menggunakan ada alat yang kita mainkan, itu ya. Oke, lanjut. Bukan, naik lagi yang tadi. Nah, jika kamu, if you can run, you will take part in track and field, ada skor basket polina. Jika kita menguasai atau kemampuan larinya itu baik, maka kita akan bisa arahkan anak-anak itu seperti bisa main bola, basket, volleyball, ya, track and field, squash, rugby, tenis. Ini rally itu kan didukung ya. Tenis butuh lari nggak? Butuh kan? Nah sampai kalau kita nggak bisa lari, bolanya ke sana cuma ngeliatin doang. Itu saya saat ini karena usia dan kurang latihan aja. Tapi kalau teknik masih ada. Tapi ketika main, ininya antara perintah otak dengan motoriknya sudah kurang karena kurang dilatih. Kalau sering ya akan muncul lagi. Makanya kalau saya main, saya nggak mau pasangan dengan yang ambisinya mau menang. Karena tugas saya ingin mengembalikan pukulan saya yang dulu, ya kan? Keberanian saya memukul dulu. Jadi nggak akan menang karena saya nggak cari menang kalau saya main. Ya. Tujuan saya main adalah satu untuk olahraga, yang kedua saya memang ingin mengembalikan pukulan-pukulan yang pernah saya punya dulunya. Gitu. Jadi kalau mau main tenis pasangan sama saya, pasti orang nggak akan suka karena saya nggak cari menang. Gitu. Ngapain lagi gitu? Mau atlet, mimpi kan gitu. Ya, udah senang-senang aja. Nah ini bisa melempar, ya kita akan, ya ini mendukung semuanya. Kita bisa berenang juga akan bisa mendukung. Ya. Gitu. Jadi kita bisa lihat ini, bisa nanti teman-teman bisa baca-baca aja nanti ya. Intinya adalah bagaimana kita sebagai guru PNS itu mengembangkan gerak dasar pada anak, yaitu lokomotor, non lokomotor dan manipulatifnya. Karena kalau ini sudah dimiliki oleh anak, kita mau mengarahkan berbagai macam cabang olahraga, oke, nggak ada masalah ya, terkait dengan keseimbangan, dengan lari, dengan berenang, itu nggak ada masalah. Intinya ada di gerak
dasar fundamental, bahkan fondasi gerak untuk ke cabang-cabang olahraga tertentu. Dan itu akan ditentukan oleh ibu bapak semuanya. Karena bapak mengajarkan hal yang sangat basic di sekolah dasar. Ya mungkin itu saja. Ada lagi? Udah? Oke, mungkin itu saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke tanya jawab dulu. Ya, dari audiens kita ada 3 pertanyaan. Ijazahnya 3 pertanyaan. Kita langsung ketika udah nanya langsung dijawab aja Bu. Ya, Boleh yang mau? Yang mau nanya nama sama instansinya ya. Siap? 1, 2, 3. Sama ini, sama baik, sama itu. Yang di belakang, ya. Kayak di belakang. Di belakang ini kan? Ya. Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham. Saya dari SDN Cipinang 01 dan kebetulan juga saya alumni UNJ juga. Yang Ibu mau saya tanyakan, kan di SD sekarang itu kita harus wajib namanya menerima anak yang berkebutuhan khusus dan lainnya juga. Dan yang saya tanyakan Bu, jika ada pada sekolah dasar sering jika ada anak yang berkebutuhan khusus, kadang kita harus memenuhi seluruh siswa yang ada di sekolah dasarnya. Nah, yang saya tanyakan menurut pendapat Ibu, bagaimana cara kita sebagai guru PJOK untuk membentuk gerak dasar anak supaya semua siswa itu merata. Itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini kaitannya dengan gerak di sekolah yang inklusi ya, ada menerima anak berkebutuhan khusus, ya paling terbatas ya biasanya. Satu kelasnya berapa? Satu kelas 2 siswa. 2 siswa, ya. Satu kelas 2 siswa yang berkebutuhan khusus. Memang itu program inklusi ya. Diharapkan dengan dia digabung dengan anak normal yang mengikuti perkembangan anak normal. Itu bagus sekali programnya, asal kita memang difasilitasi. Biasanya kalau kelas inklusi itu ada tambahan pendamping, guru pendamping. Harusnya programnya oke, pada tatarannya kita menerima, tapi yang masalah adalah kesiapan untuk pendampingnya itu yang belum difasilitasi. Seperti itu kan ya? Itu yang terjadi. Nah, bagaimana? Ya memang kita akan berfokus kepada yang banyak kan klasika. Jadi pengembangannya ya dia kalau memang tidak ada alat bantu, dia tetap diminta diberikan perhatian juga, tapi dia melakukan sesuai dengan tingkat kemampuan dia aja gitu. Jadi nggak kita harus memperhatikan khusus, nggak bisa, karena kita ada anak 30 ya kita nanti rusak yang lainnya. Jadi nggak apa-apa, minimal anak itu bisa melihat ya. Jadi waktu riset, waktu penelitian kemana? Saya penelitian itu 6 bulan di TK. Jadi 6 bulan saya jadi guru TK. Itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya dulu itu bisa bekerja dari pagi sampai pagi lagi loh. Iya, dan itu saya sanggup untuk tidak tidur. Tapi begitu saya mengajar di TK dari jam 8 sampai jam 10, pulang dari ngajar saya tidur. Itu artinya apa? Begitu lelahnya mengajar anak TK, capeknya luar biasa, ya.
karena memang belum terbiasa. Nah, di dalam saya mengajar itu ada anak autis dalam satu kelas itu. Jadi dibiarin aja. Selesai kita kasih bola, nah, dia ngikutin aja. Ternyata saya ketemu dia di pasar dan dia setuju-tuju. Saya kaget juga, orang tuanya juga kaget. Nah, dia mengenali, gitu. Di pasar itu dia mengenali saya. Nah, itu berarti akan masuk dalam memorinya. Jadi ketika anak kebutuhan khusus, ya udah diikutin aja, tapi porsinya, faktor safety-nya lebih aman juga. Dia jangan terlalu kalau dia bergerombol-kelompok, ya jangan terlalu yang agak membuat dia kesulitan. Karena dia akan merekam, minimal dia akan berkembang sesuai dengan porsinya dia, bukan porsinya anak normal. Gitu. Karena kalau kita menuntut, ayo memang harus ada pendamping. Jangankan anak SD lah, saya ngajar waktu kemarin itu di S2 olahraga PON, ada satu ya yang tidak bisa berbicara ya. Nah, dia selalu WA. Dia WA ke saya. Dia bertanya, dia ini, ya saya fasilitasin. Oke, terus dia mau paparan bagaimana? You paparan, kasih apa? Dia bikin PowerPoint kan sama ya. Tapi dia menggunakan bahasanya sendiri. Tapi kan teman-teman bisa lihat itu PowerPoint dia. Ya paling seperti itu. Ya karena saya sendiri nggak bisa baca bahasa isyarat, ya kan? Jadi, tapi kan jangan sampai mengganggu yang lainnya juga. Ya tetap difasilitasi sama, ya. Cuma caranya aja yang berbeda. Kan seharusnya kan ada pendamping saya yang ngajar. Tapi dari satu mahasiswa ada pendamping, siapa yang mau bayar? Ya kan? Terus pembelajaran nggak berlangsung, ya nggak mungkin juga. Ya itu tadi, nggak apa-apa, dia akan berkembang dengan tetap diajarkan, tapi akan sesuai dengan kebutuhan dia, levelnya, bukan level anak normal. Gitu. Dia bisa merekam, siapa tahu nanti berulang. Alangkah bagusnya nanti koordinasi sama orang tuanya atau biasanya kan diantar oleh mbaknya ya, atau yang apa asisten rumah tangganya, atau koordinasi. Nanti mbak ajarin ya di rumah begini, nanti buka aja. Kita titip pesan kalau sama orang tuanya. Ini ya bun, nanti ngajarin begini ya. Karena dia termotivasi. Itu tujuannya. Ya, jadi menyamaratakannya. Tapi dalam penilaian kemampuan yang nggak bisa dong disamaratakan. Itu namanya nggak manusiawi, gitu kan? Ya mungkin itu ya. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Novi, Ibu Eka, dan Bapak Ibu moderator, serta senior-senior saya, beserta rekan-rekan KKGO Pulau Gadung. KKGO Pulau Gadung. Izin Ibu, untuk fundamental sendiri itu kan sesuatu hal ya Bu, sesuatu hal yang paling mendasar dan yang paling penting bagi tumbuh kembang anak Ibu. Fondasi yang paling dasar dari anak untuk mengembangkan bakat anak, mau ke arah mana si anak ingin meraih sesuatu yang diinginkan, terutama di bidang olahraga Bu. Pertanyaan saya, bagaimana jika si anak mulai terlihat tanda-tandanya pada saat meranjak usia remaja, sedangkan waktu yang baik dalam membangun karakter atau bakat anak di usia pada saat sekolah dasar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanda-tandanya ketika remaja. Telat banget ya. Tanda-tanda akhir bulan. Oke, baik. Makanya gerak fundamental tadi, gerak dasar tadi, kita berikan saja, ya. Kita berikan secara rata, semuanya kita kenalkan. Nanti dia akan acak mana yang dominan, mana yang enggak. Ketika kita berikan, ya, ketika kita berikan keseluruhan gerak dasar itu tadi, ya, itu kan pengalaman geraknya akan terekam di dalam memori, sehingga bisa jadi setelah remaja dia akan melakukan lagi, setelah tua lansia dia pun akan melakukan, bisa jadi itu akan berdampak setelahnya. Jadi nggak sekarang, oh, tapi
Tapi yang namanya pengalaman drag itu akan muncul kembali. Jadi ketika anak itu diberikan stimulasi pengalaman drag yang optimal di TK atau di SD kelas 1 ya, tapi kena berbagai macam alasan segala macam, kelas 5 dia nggak melakukan gerakan lagi. Pas begitu SMP dia kumpul temannya, dia pengalaman yang sudah dikasih bola. Kelas 6 dia nggak main, tapi ke SMP ketemu teman-temannya atau gurunya terus untuk main bola. Nah, ini semangat dia untuk main bola itu lebih optimal, lebih tinggi dibandingin dia nggak kenal dari SD-nya, gitu loh. Itu akan berdampak. Nah, jadi kalau tanda-tanda itu sebenarnya kita berikan dulu. Tanda-tanda itu pada masa usia dini kita lihat, ya pada masa keemasannya, gitu. Kalau udah dewasa itu udah keinginan aja, ya, bukan ini. Itu hanya mungkin pernah lihat dia pengen, dia ini dia pengen, gitu. Kalau yang masa keemasan itu 0 sampai 8 tahun itu yang kita kembangkan. Ya, itu masuk tuh kognitif, bagaimana menendang, bagaimana memukul, bagaimana macam-macam melempar dan segala macam. Nah, itu yang kita berikan. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Bikin stres ya enggak, asal jangan perilakunya membuat anak itu stres dengan konsep bermain itu tadi. Makanya dia akan enjoy. Makanya sampai saya merubah waktu dari TK, proses pembelajaran TK itu saya rubah dari yang dia pakai seperti ini, pakai meja. Saya rubah, saya mengajarnya selama saya 6 bulan, saya ajarkan anak itu nggak pakai kursi. Apa mereka nggak belajar menurut belajar? Tapi terserah mereka aja, karena saya konsepnya dunia anak bermain. Nggak mengenal huruf, baca, membaca, tapi nggak mesti harus duduk seperti ini. Tapi konsep bermain mereka aja. Nah, itu yang saya buat waktu itu, ya, yang saya ramu. Capek, memang capek. Mendesain permainan itu berapa hari baru dapat satu. Tapi ketika saya polanya sudah ketemu, baru kita agak enak. Karena awal itu kan segala sesuatu yang awal itu kan sulit ya. Tapi kalau kita sudah melewati satu kali saja, kesananya sudah ada. Saya untuk membuat desain permainan itu aja, itu membutuhkan berapa hari. Dan itu saya harus pergi ke toko mainan. Toko-toko mainan di mall-mall, itu kan adem, jalan-jalan, lihat-lihat. Memang beli enggak, hanya ingin cari ide inspirasi aja. Saya nggak beli. Kalau ini buatnya maksudnya gimana ya? Kalau ini maksudnya gimana ya? Gitu. Kalau memang itu dibutuhkan ya tinggal beli yang murah ke pasar pelumpuh. Karena nggak murah dibanding di mall. Gitu. Itu kan cerdas ya. Efektif untuk tidak boros. Gitu kan? Ya, seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya. Kalau yang sudah remaja itu biasanya dia keinginannya aja. Tapi kalau untuk pengembangan ya masih usia sekolah dasar itu yang harus dikembangkan. Golden age-nya sampai 8 tahun itu ya kita berikan. Bagusnya DKI sekarang sudah oke ya, ada PPOB ya dari SD sudah dibina. Yang mudah-mudahan nanti 10-20 tahun ke depan itu anak-anak yang anak SD itu bisa menghasilkan. Memang tidak instan ya, prestasi itu tidak instan. Memang harus diciptakan dalam jangka waktu yang panjang. Ada prosesnya, nggak bisa instan. Ya instan itu kan kalau yang iya, yang instan ya Indomie ya, tinggal makan. Ya lebih instan lagi ya. Indomie yang pakai cup itu apa namanya? Kopi instan lagi kan? Ya, jadi ada prosesnya ya. Ya, betul. Oke, lanjut. Baik, ya pertanyaan yang ketiga. Bangga tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama saya Firdaus dari Guru SD Negara 06. Saya ingin mempertanyakan ada beberapa kasus di sekolah-sekolah permasalahan
Nah, ada secara motorik dan juga secara kognitif berpikir si anak. Dengan pandemi ini kan banyak yang tinggal gitu. Nah, penanganannya bagaimana untuk yang tertinggal ini secara fundamental. Dan yang kedua, cenderungnya di PAUD itu yang diajarkan secara motorik bermain apakah kalistumnya gitu. Dibanding sama yang usia SD. Kalau usia SD kan rata-rata guru itu menuntut untuk guru PAUD bisa membaca dan menulis dan berhitung. Sedangkan dari yang lainnya itu hampir rata-rata bilang bermain kan gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan ini pertanyaannya tadi. Kopinya kental tadi. Ya, Kalistung ya. Pendidikan kita ini ada semacam seperti terputus. Ya, ada terputus dari TK, ya, taman kanak-kanak, taman bermain, ke yang SD. Itu ada sedikit terputus. Di TK itu konsepnya bermain. Dia mengajarkan anak melalui bermain. Dia nggak ada les. Lesnya boleh tapi bermain sesuai dengan dunianya, nggak dipaksakan. Kali ini nggak, tapi bermain. Ambil bola di sana satu, ambil lagi bola yang di sana satu. Ada berapa nak? 2, ya kan? Konsep ada 2. Taruh bola sebelah kanan, taruh bola sebelah kiri. Sekarang ambil bola sebelah kanan, diambil kanan. Ambil bola sebelah kiri. Ada mempelajari apa? Konsep kanan dan kiri, bisa depan belakang, ada konsep arah juga di sana, ya kan? Media berwarna-warni, ambil warna merah. Mereka akan cari warna merah, taruh di sini. Merah itu terdiri dari apa saja? Hurufnya M. Cari huruf M. Ada siapa? Mereka nyari huruf M. Oh, bergerak taruh sini. Oh ya M. Apalagi E. Cari huruf E. Kan betul. Mereka mainnya, tapi kan mereka kena. Ada warna merahnya, ada konsep kiri kanannya. Daripada ngejerit-jerit, oh ini tangan kanan ya. Lupa dia harus lagi. Ini tangan kiri ya, lupa. Tapi bermain, ayo tangan kanannya ambil, ayo tangan kirinya ambil. Nah, dilemanya itu terjadi itu. Mudah-mudahan masih terjadi itu ya. Jadi masuk SD, dia tes hitung. Jadi si guru SD itu Menuntut, ya. guru PAUD harus bisa. Dia salah guru SD-nya. Orang taman TK itu memang definisi TK apa? Taman kanak-kanak kan? Taman bermain kan? So disuruh ngitung gitu. Mengenalkan angka iya, mengenalkan huruf iya, mengenalkan warna iya, konsep arah kiri kanan iya. Nah kalau suruh hitung dari 1 sampai 10, nah keluarga lu aja lagi gitu kan? Jadi memang seperti itu, memang nggak boleh anak yang nggak setuju saya yang anak masuk TK di tes apa namanya, tes baca, tes hitung, tes psikolog lagi, ampun kasihan banget keluarga ya. Jadi kasihan ya. Itu tadi kenapa SD itu kan SD itu 7 tahun ya, itu masih konsep bermain sampai 8 tahun, 9 tahun masih konsep bermain. Kalau luar negeri, di kita kan enggak konsep kejaran kurikulum. Ya makanya kita yang tadi Merdeka Belajar. Ya mungkin maksudnya Mas Nadiem seperti itu. Nanti dari itu kekhususannya kemana? Cuman kan memang banyak perangkat ya yang perlu dibenahi. Gitu. Banyak fasilitas yang harus mendukung, banyak SDM juga yang harus didukung. Nah itu banyak faktor. Konsep CBSA itu benar loh, hampir sama dengan Merdeka Belajar. Cara CBSA, siswa aktif ya. Itu almarhum Prof. Koni ya. Itu bagus itu. Itu bagus sebenarnya. Hah?
beda-beda proyek. Makanya yang penting kita paham aja, terserah deh. Mau dirubah-rubah. Yang penting kita paham intinya apa yang akan dikembangkan. Itu aja, ya kan? Nah itu. Ya mungkin itu ya Mas ya. Ya makasih. Ya mungkin cukup ya waktunya. Kasih nanti Bu Eka dan lirik-lirik saya. Yang telah bertanya boleh maju ke depan. Duduk. Orang mangkong enggak? Iya. Ya baik, Ibu Bapak semuanya, berakhir pula sesi dari materi saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam memberikan materi. Semuanya pada tahap belajar. Jadi segala sesuatu itu kita bisa belajar dari manapun berada. Ya. Tadi ini saya tidak mengajarkan, tapi menghangatkan saja. Ya, kita menghangatkan. Saya tahu Ibu Bapak pasti sudah sebagai pelaku di lapangan pasti sudah memahami. Tapi ini sebagai menghangatkan saja. Dan mudah-mudahan silaturahim kita tidak hanya sampai di sini, bisa mungkin dalam bentuk yang lainnya nantinya. Ya, kita tidak tahu. Intinya kita tetap menjalin silaturahim yang sudah terbina ini ya. Saya juga bersyukur, terima kasih sama mereka sudah memfasilitasi saya untuk bertemu dengan teman-teman semuanya. Terima kasih pada moderator, terima kasih pada teman-teman panitia yang mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, ilmu yang berguna, ya, dan kebermanfaatan bagi pengembangan gerak dasar di pendidikan jasmani di sekolah dasar pada khususnya. Mudah-mudahan dengan adanya ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi kemajuan pengembangan gerak dasar yang ada di tempat Ibu Bapak semuanya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Novi Marlina Siregar, MPD, atas